Ponzi dikenal sebagai penipu ulung atas investasi palsu di Amerika Serikat pada 1920-an. Jawa Tengah membongkar praktik investasi bodong berkedok Koperasi Bahana Lintas Nusantara yang investasi bodong masih saja hinggapi masyarakat RI. Mengapa tak pernah berhenti? Apakah memang dinginnya lantai bui tak cukup membuat pelaku jera dan tak ulangi perbuatannya lagi? Atau justru masyarakat kita lah yang masih rentan terkena iming-iming cuan manis dari penipu bengis? Halo teman-teman, dalam video ini kita akan sama-sama membahas tentang skema Ponzi berkedok investasi di tengah ancaman meningkatnya instrumen investasi di masyarakat. Namun, di balik tren positif tersebut terdapat ancaman yang juga semakin berkembang. Banyak pihak memanfaatkan antusiasme masyarakat terhadap investasi untuk menjalankan praktik investasi ilegal. Salah satu bentuk yang paling berbahaya adalah skema Ponzi, yaitu investasi palsu yang tampak meyakinkan tetapi sebenarnya dibangun di atas penipuan. Seiring banyaknya minat masyarakat Indonesia untuk berinvestasi, justru sayangnya banyak investasi yang terlihat menjanjikan tidak terlihat benar-benar aman. Menurut Lorien dan Tamtimin pada tahun 2022, skema Ponzi merupakan modus investasi palsu yang memberikan keuntungan kepada investor menggunakan dana yang berasal dari investor lain, bukan dari hasil usaha yang nyata. Nama skema ini berasal dari Carlos Ponzi yang pada tahun 1920-an di Amerika Serikat menjanjikan keuntungan sebesar 50% dalam waktu 45 hari. Pada awalnya, para investor memang menerima keuntungan seperti yang dijanjikan. Namun, sebenarnya keuntungan tersebut bukan berasal dari aktivitas bisnis yang menghasilkan, melainkan dari dana investor yang baru yang terus masuk ke dalam sistem. Model seperti inilah yang kemudian dikenal sebagai skema Ponzi, dan hingga saat ini masih digunakan dalam berbagai bentuk penipuan investasi modern. Lalu, bagaimana sebenarnya skema Ponzi bisa bertahan dan banyak membuat orang percaya? Cara kerja skema Ponzi pada dasarnya sederhana. Pelaku terlebih dahulu menghimpun dana dari sejumlah investor awal dengan menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Sebagaimana dijelaskan Johari pada tahun 2023, dana yang terkumpul dari investor baru kemudian digunakan untuk membayar keuntungan investor lama. Karena pembayaran dilakukan tepat waktu, para investor awal merasa bahwa investasi tersebut benar-benar menghasilkan keuntungan. Kepercayaan tersebut mendorong mereka untuk mengajak orang lain bergabung. Siklus ini terus berlangsung selama ada investor baru yang masuk. Akan tetapi, ketika jumlah investor baru mulai menurun, dana yang tersedia tidak lagi cukup untuk membayar seluruh kewajiban. Pada saat itulah, sistem mulai runtuh dan mayoritas investor mengalami kerugian. Inilah yang sering mengecoh banyak orang. Ketika investor lama benar-benar menerima keuntungan, mereka mulai percaya, bahkan mereka mengajak keluarga, teman, dan juga kerabat untuk ikut serta bergabung. Padahal sebenarnya keuntungan tersebut berasal dari uang investor baru. Skema Ponzi tidak runtuh karena kurangnya investor lama, melainkan karena berhentinya aliran investor baru. Ketika dana tidak lagi ada yang masuk, sistem perlahan mulai runtuh. Di era digital, skema Ponzi menjadi semakin sulit dikenali. Otoritas jasa keuangan melalui Satgas Waspada Investasi pernah menemukan berbagai entitas investasi ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Beberapa kasus yang cukup dikenal masyarakat antara lain Mimiles, First Travel, QNet, Pandawa Group, hingga berbagai aplikasi digital yang menawarkan keuntungan instan kepada para penggunanya. Terdapat beberapa ciri khas yang sering digunakan pelaku untuk menarik korban. Pertama, menjanjikan keuntungan sangat tinggi dalam waktu singkat.
Kedua, menawarkan bonus atau komisi bagi anggota yang berhasil merekrut anggota investor baru. Ketiga, legalitas perusahaan yang tidak jelas. Dan yang keempat, minimnya transparansi mengenai bagaimana dana investor sebenarnya dikelola. Karena itu, masyarakat perlu lebih berhati-hati ketika menemukan penawaran investasi yang terlihat terlalu menguntungkan untuk menjadi kenyataan. Selain itu, kita juga perlu menanyakan dari mana keuntungan tersebut berasal. Jika perusahaan tidak dapat menjelaskan bagaimana dana tersebut dikelola dan hanya berfokus pada perekrutan anggota baru, bisa diyakini adanya tanda-tanda skema Ponzi atau investasi bodong. Rendahnya literasi keuangan menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat rentan terhadap penipuan investasi. Menurut OJK yang dikutip oleh Johari pada tahun 2023, perkembangan teknologi memudahkan pelaku menyebarluaskan promosi investasi melalui media sosial. Sementara itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami hubungan antara resiko dan keuntungan dalam berinvestasi. Kondisi tersebut diperparah oleh adanya asimetri informasi. Pelaku memiliki kendali penuh atas informasi yang diberikan kepada calon investor, sehingga masyarakat sulit mengetahui kondisi sebenarnya. Dari perspektif ekonomi Islam, praktik skema Ponzi juga bertentangan dengan prinsip syariah karena mengandung unsur horor atau ketidakjelasan, maisir atau spekulasi, serta batil karena memperoleh harta dengan cara yang tidak benar. Oleh sebab itu, investasi seperti ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga bertentangan dengan prinsip muamalah Islam yang menekankan keadilan dan transparansi. Skema Ponzi merupakan ancaman nyata yang hadir di tengah meningkatnya minat investasi masyarakat Indonesia. Modus ini terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan seringkali tampil menyerupai investasi yang legal dan menguntungkan. Karakteristik utamanya adalah janji keuntungan yang tidak wajar, tidak adanya aktivitas usaha yang nyata, serta ketergantungan pada masuknya investor baru untuk membayar investor lama. Oleh karena itu, upaya pencegahan harus dimulai dari peningkatan literasi keuangan masyarakat. Sebelum berinvestasi, setiap individu perlu memahami resiko, memverifikasi legalitas lembaga investasi, dan melakukan analisis secara cermat terhadap produk yang ditawarkan. Pada akhirnya, keputusan untuk berinvestasi membutuhkan pengetahuan, pemahaman, dan juga kehati-hatian. Melakukan riset secara mendalam dan juga mengetahui alur investasi terhadap produk yang ditawarkan dapat membantu masyarakat untuk mengurangi penipuan dalam berinvestasi dan pengambilan keputusan yang lebih bijak.